Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 149. Benar-benar sombong. Burung merah besar itu terdiam. Burung emas raksasa membubung ke langit, tubuhnya diselimuti cahaya. Itu tampak seperti dua, sangat menakutkan. Itu membawa jenis aura dominan karena terlihat menghina di mana-mana. Singa berkepala 9, pelangi luan, gagak api dan yang lainnya khawatir. Makhluk ini sangat mendominasi dan memiliki kekuatan yang kuat untuk menandinginya. Jenis aura itu benar-benar membuat orang ketakutan. Bahkan perlombaan bermata tiga yang menggunakan teknik mata membuat hati mereka waspada dan tubuh mereka melompat ketakutan. Mereka tidak mau melihat secara langsung, karena pupil emas makhluk itu seperti pusaran yang melahap jiwa. Si kecil tidak mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak melihat burung emas raksasa itu. Sebagai gantinya, dia mengayunkan pedang, memotong ke arah macan putih bermata redup yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya yang tersisa. Dia tidak ingin mengabaikan potensi bahaya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Macan putih berteriak keras, matanya penuh kekecewaan. Tidak ada makhluk yang tidak takut mati, dan ketika saat terakhir tiba, bahkan seorang dewa pun akan merasakan hati mereka bergetar. Si kecil tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjuang sampai titik ini, jika dia melunakkan hatinya dan menunjukkan keengganan sekarang, dia hanya akan meninggalkan bahaya besar. Saudara Peng, selamatkan aku. Macan putih berteriak keras sambil menatap ke langit. Itu berubah histeris, dan ketakutannya membawa semacam kegilaan saat memohon pada makhluk itu. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, hati mereka semua mulai mengembangkan rasa takut. Udara dingin mulai naik dari lubuk hati mereka. Mereka sangat terkejut. Apakah ini benar-benar Peng? Wajah si kecil tanpa ekspresi, dan dia tidak ragu sedikit pun. Pedang patah di tangannya ditebas, dan dengan suara peu, darah memercik. Sebuah kepala harimau terbang keluar, mekar dengan darah. Mata macan putih diliputi keengganan. Pada detik terakhir, pupilnya terbakar dengan kuat, seolah-olah mereka adalah gumpalan api saat terbakar. Tulang depannya dengan cepat retak ke segala arah, segera setelah menghancurkan gigi putih saljunya yang ganas. Si kecil menghela napas. Ini benar-benar disayangkan. Meskipun macan putih sudah hancur berantakan, ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tulang simbol primitifnya saat berada di ambang kematian, membuatnya sangat menyesal. Ini berarti bahwa metode berharga ras macan putih begitu dekat, namun itu melewatinya. Makhluk biasanya tidak memahami banyak artefak berharga. Alasan mengapa mereka begitu langka dan berharga justru karena apa yang baru saja terjadi. Sangat sulit untuk merebut kemampuan magis ras lain, karena semua ahli dari spesies yang kuat masih bisa mematahkan tulang berharga mereka sendiri bahkan saat menghadapi kematian untuk mencegahnya diperoleh oleh musuh. Burung emas raksasa itu acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Itu memancarkan aura yang menakutkan, mengalir seperti semburan gunung. Itu menjulang tinggi di langit, tidak menyelamatkan macan putih saat dibantai. Jalan Anda sendiri adalah sesuatu yang Anda jalani sendiri. Ditinggalkan dengan hanya separuh tubuhmu, bahkan jika kamu hidup, itu tetaplah semacam dosa. Pada akhirnya, itu membuka mulutnya. Itu mengucapkan kata-kata ini, terdengar sangat kejam. Merah besar, tangkap. Si kecil melemparkan seluruh bangkai macan putih ke bawah. Dia baru saja mendapatkan kantung langit dan bumi, dan tidak punya waktu untuk menyelidiki di dalamnya, jadi lebih baik tidak langsung menyimpan tubuh macan putih di dalamnya. Ini barang bagus. Air liur burung merah besar itu berdeguk. Ini jelas merupakan obat tonik yang langka dan hebat. Si kecil membunuh musuh yang kuat,
mengakhiri pertempuran hebat. Dia berbalik dan menatap ke arah langit, berteriak dengan marah, "Ayam kecil yang penuh kebencian, kau membuatku bergerak terlalu cemas, tanpa sengaja menghancurkan pakaian perang macan putih. Apakah Anda bahkan memiliki cukup untuk mengimbangi ini?" Kelompok spesies Archaik tercengang, rahang mereka hampir jatuh ke lantai. "Apa yang kamu teriakkan? Ini terlalu sombong," menyebut burung emas raksasa itu sebagai ayam kecil. Arogansi seperti itu. Sangat mungkin bahwa ini benar-benar peng bersayap emas. Untuk benar-benar disebut ini, itu benar-benar semacam penghinaan dan rasa malu. Kelompok tatapan keturunan Archaik semuanya aneh. Di surga, burung emas raksasa itu juga menatap kosong. Sejak lahir, tidak pernah ada orang yang mengolok-oloknya seperti ini. Pemuda manusia ini terlalu berani. Membunuh. Jepretan singkat terdengar di langit. Ketika 10 keturunan Archaik itu mendengar perintah ini, mereka segera bergegas maju. Mereka masing-masing mengeluarkan artefak berharga mereka, dan pada saat itu, burung-burung terbang ke langit dan binatang buas melolong ke arah bulan. Mereka semua mulai membantai dengan cara mereka. Simbol-simbol itu cerah dan gemerlap. Daerah ini meletus menjadi kekacauan, menyebabkan pasir beterbangan dan batu berjatuhan. Petir terjalin, dan api meluap ke langit. Semua jenis kemampuan luar biasa ditampilkan, dan setiap pemuda jenius yang melihat ini akan menjadi ngeri. Singa berkepala 9, burung merah besar, sable, flame crow dan ekspresi yang lain semuanya berubah. Mereka benar-benar khawatir. Ketika makhluk-makhluk ini dikelompokkan bersama, mereka terlalu menakutkan, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Pria kecil itu tak kenal takut. Dengan pedang patah di tangan, dia menyapu. Ki pedang tanpa batas segera menelan segalanya seperti gelombang laut. Dengan suara hong, itu membelah semua cahaya yang berharga, menghentikan kemampuan magis ini. Selain itu, pedang Ki seperti air terjun saat melonjak dan menggelegak. Hamparan putih yang luas muncul, menelan semua yang ada di depan. Itu ingin mengiris semua musuh, benar-benar memusnahkan mereka. Semua orang gemetar. Kekuatan pedang yang tampak berkarat dan busuk ini terlalu besar, dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Jika ada yang tersapu olehnya, mereka pasti akan berantakan dan menjadi gumpalan pasta daging. 10 atau lebih ekspresi wajah keturunan Archaik segera berubah. Bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka masih tidak bisa memblokirnya. Artefak berharga itu tak tertandingi, cukup untuk membunuh mereka semua. Sebuah dengusan dingin terdengar dari langit. Burung emas raksasa mulai menyebarkan kabut-kabur dari tubuhnya. Auranya menakutkan, seolah-olah 10.000 gunung raksasa sedang menekan. Itu membuat orang bergetar hebat, membuat mereka mengakui kekuatannya. Kabut meringkuk di sekelilingnya. Itu membuka mulutnya untuk memuntahkan batu berwarna abu. Itu dengan cepat tumbuh dalam ukuran, menjadi gunung. Itu tiba-tiba memblokir semua ki pedang. Artefak berharga macam apa ini? Burung merah besar berteriak ketakutan. Rasanya benar-benar ketakutan. Dengan penampilan gunung yang berharga ini, secara mengejutkan ia melawan kekuatan pedang. Itu tidak terbayangkan. Rainbow Luan, Flame Crow, dan yang lainnya juga terkejut. Siapapun bisa melihat sendiri betapa hebatnya pedang patah itu. Burung ilahi bersayap emas ini benar-benar meludahkan senjata yang sama menakutkannya dari mulutnya. Gunung abu mekar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Itu berkedip dengan cahaya magnet iblis, dan saat mengeluarkan suara cila-cila, pedang itu akan langsung mengambil pedang patah dari tangan si kecil. Ini adalah gunung magnetik utama. Singa berkepala 9 langsung terkesima setelah melihat ini. Sebelumnya telah mendengar bahwa artefak berharga ini sangat menakutkan dan kuat. Itu berspesialisasi dalam menandakan pedang, tombak, dan artefak berharga logam lainnya. Sangat kuat.
Gunung abu itu awalnya adalah roh penjaga yang sangat kuat. Setelah dibunuh oleh seseorang, itu disempurnakan menjadi artefak yang berharga. Itu memiliki jenis kekuatan ilahi yang sama. Pakar the three-eyed race berbicara dengan kajat. Mata vertikal mereka adalah spiritual, dan bisa melihat melalui asal-usul artefak yang berharga itu. Pedang patah di tangan si kecil bergetar, seolah hendak lepas dari tangannya. Itu memancarkan gelombang suara kengkiang setelah menghadapi gelombang interferensi yang kuat dari kekuatan ilahi magnetik utama. Menggempolkan. Burung raksasa bersayap emas di langit berteriak. Ini adalah dasar keyakinannya dalam mengklaim bahwa mereka akan bertanggung jawab. Dengan jenis artefak berharga misterius, kuat dan mengejutkan yang dimilikinya, itu secara alami tidak takut. Itu unggul dalam menekan senjata makhluk lain. Hati-hati, asal-usul gunung magnetik utama sangat bagus. Saat itu, ada banyak ahli yang semuanya mengalami bencana karena itu. Singa berkepala 9 berteriak, memberikan peringatannya. Ini jelas bukan artefak berharga biasa, dan bahkan membuat beberapa spesies archaik yang kuat sedikit cemburu. Anda harus memahami bahwa makhluk-makhluk ini semua melampaui pemuda ini. Wang. Pedang si kecil bergetar, dan pedang Ki menjadi luas dan tak terbatas. Ki yang luas melonjak dengan keras, dan bukan 1 atau 2 garis pedang Ki, melainkan sebuah hamparan. Itu seperti semburan gunung saat menabrak langit, menciptakan suara gemuruh. Langit meletus dengan gumpalan cahaya yang tak berujung sebelum meledak. Pedang Ki bertabrakan bersama dengan cahaya magnetik utama, dan seolah-olah api yang mengamuk bertabrakan dengan kayu bakar kering. Api menyala dengan ganas, menghasut kekacauan antara langit dan bumi. Meskipun gunung magnetik utama ini bukan artefak kuno, itu masih jauh lebih menakutkan daripada artefak berharga yang biasanya dilihat orang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta yang paling berharga. Di masa lalu, ada roh penjaga yang mengguncang bumi besar. Itu menyapu semua yang ada di depannya, memberi dirinya gelar gunung magnetik utama. Itu menekan segalanya, dan benar-benar tak tertandingi. Namun, pada akhirnya, ia dikalahkan oleh peng emas yang hebat. Itu terkoyak, dan kekalahannya mengakibatkan kematiannya, serta diaba menjadi artefak yang berharga. Sinar magnet utama beterbangan, dan setiap goresan yang ditembakkan memiliki kekuatan untuk menembus seorang ahli, mengubahnya menjadi bubur. Itu bahkan bisa menangkap artefak berharga untuk mengekstrak energi esensi mereka dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Pedang yang patah adalah perangkat kuno, dan membawa masa lalu yang tak terbayangkan. Meskipun rusak, itu masih sangat kuat. Ketika 2 artefak berharga tingkat atas ini bentrok bersama, itu secara alami menciptakan situasi yang sangat intens. Burung raksasa bersayap emas itu terkejut. Artefak berharga dari klannya yang bisa menembus segalanya entah bagaimana tidak bisa melakukan apapun pada pedang kuno itu. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Si kecil juga menggigil. Artefak berharga lawan benar-benar menantang surga. Itu benar-benar mampu menahan perangkat archaik dengan kuat, itu benar-benar sesuatu yang jarang terlihat. Membunuh. Di depan, ketika kelompok keturunan archaik melihat situasi ini, mereka semua berlari dan menyerang si kecil bersama-sama. Kakek ini datang. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawan kalian. Setelah melihat ini, burung merah besar ingin bergegas dan mendukung si kecil. Alasannya adalah karena sulit untuk mengetahui hasil pertarungan si kecil dengan burung dewa emas. Sekarang sekelompok spesies yang kuat ingin datang juga, kemungkinan besar hanya akan menyebabkan bencana. Singa berkepala 9, Sable, Flame Crow, dan yang lainnya juga berjuang untuk berdiri. Mereka mempersiapkan diri untuk pindah, karena jika si kecil kalah, maka mereka semua pasti akan mati. Sekarang, mereka harus berjuang dengan semua yang mereka miliki.
Kalian semua mundur. Pria kecil itu berteriak. Tanpa diduga, dia memblokir semua orang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan kilat terjalin. Bulan perak muncul, dan pedang yang patah itu mulai bergetar dengan suara gemuruh. Pedang Ki meningkat secara dramatis, memaksa gunung magnetik utama kembali, dan setelah keluar dari situasi ini, pedang itu menebas ke depan. Tekan dan bunuh. Burung emas raksasa berteriak. Itu juga menggunakan semua kekuatannya untuk membuat gunung magnet abu berkembang, dan kekuatan ilahi yang lebih mengerikan turun, menghalangi pedang yang patah itu. Gunung itu mengungkapkan kekuatannya. Benar saja, itu mulai bekerja, sekali lagi melemparkan pedang Ki ke dalam kekacauan. Namun, seperti sebelumnya, itu sedikit lebih lambat, dan tidak dapat memblokir semuanya. Seorang keturunan archaik terperangkap dalam pedang Ki, menyebabkannya langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Selusin makhluk lainnya semuanya ngeri, semuanya berhenti sebelum segera mundur. Bukankah pedang itu berhenti? Bagaimana itu bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan? Semua keturunan archaik mengoceh dan mengoceh, tidak satupun dari mereka berani bertindak membabi buta tanpa berpikir lagi. Burung dewa emas raksasa tampak dingin dan acuh tak acuh. Itu mendesis ke arah langit sebelum menyelam ke bawah, dan gunung magnetik utama itu turun bersamanya. Puluhan ribu uap proposisi melesat keluar, mengelilingi pedang yang patah dalam upaya untuk menghentikannya. Bibir pria kecil itu memiliki sedikit seringai. Menghadap ke langit, dia mulai bertarung hebat dengan burung surgawi. Pedang yang patah memancarkan cahaya saat bertabrakan dengan gunung magnetik utama. Itu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, dan itu juga seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Sinar cahaya tanpa batas menyelimuti tanah, menciptakan suara gemuruh. Sementara itu, burung raksasa bersayap emas menukik melewati dengan artefak berharga magnetik primer yang melindungi tubuhnya. Segera setelah itu, cakar emas raksasa jatuh, menggesek ke arah si kecil. Pang! Si kecil tidak terdorong mundur sama sekali. Pedang patah itu cocok dengan gunung magnet, dan telapak tangan kirinya menahan cakar raksasa itu. Kedua individu itu bertukar gerakan, dan di langit, seolah-olah petir menyambar. Suara gemuruh terdengar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya meletus. Burung emas raksasa melepaskan desisan panjang dan bergegas ke langit. Ekspresinya terungkap di matanya. Prestasinya dalam simbol lebih dalam dari lawannya, dan ranah kultivasinya juga lebih besar, namun tidak bisa menampar pemuda manusia itu menjadi pasta berdarah. Pria kecil itu menggigil dalam hati. Bagaimanapun juga, burung emas raksasa ini sangat menakutkan, jauh melebihi macan putih. Itu pasti lawan yang tangguh. Ayam gunung, kamu tidak berdarah murni, namun kamu lebih kuat dari spesies archaik. Persisnya jenis latar belakang apa yang Anda miliki? Dia bertanya sambil memegang pedang yang patah di tangannya. Ini peng emas berdarah campuran. Dari belakang, singa berkepala 9 membuka mulutnya, mengungkapkan betapa kuatnya garis keturunan burung itu. Bahkan, ia juga mencoba berjalan di jalan ini dengan harapan bisa menjadi singa berkepala 9 yang berdarah murni suatu hari nanti. Peng emas setengah berdarah, itu pasti akan sangat lezat. Pria kecil itu berbicara. Pedang patah itu mengarah ke langit, dan pada detik itu, auranya menjadi sangat berbeda. Mundur, kalian semua. Burung raksasa bersayap emas di udara berteriak. Seluruh tubuhnya menyala, ingin menggunakan kemampuan magis utamanya untuk melenyapkan si kecil. Setelah berbicara seperti ini, tidak hanya 10 atau lebih binatang purba itu dengan cepat menyerbu ke kejauhan, bahkan burung merah besar dan kelompoknya juga buru-buru mundur. Daerah ini mau tidak mau akan menjadi tanah bencana. Semangat juang si kecil menjadi lebih kuat juga. Dengan teriakan keras, tubuhnya tampak transparan.
Semua energi esensi ilahi di tubuhnya mendidih, dan segera setelah itu benar-benar mengalir ke pedang yang patah itu. Dengan suara weng, pedang itu tampak seperti terbangun dari tidur nyenyak. Itu berubah menjadi matahari yang terik, dan sinar yang cemerlang tumbuh lebih megah. Pedang Ki meluap ke langit, meletus seperti laut. Kekuatan ilahi pedang saat ini tidak terduga. Sebelumnya, si kecil masih menahan sedikit untuk saat ini. Dia tiba-tiba mengaktifkannya dengan tujuan membunuh Peng bersayap emas itu. Peng bersayap emas mengeluarkan teriakan panjang. Tatapan mengintimidasi muncul di matanya saat dengan cepat naik ke langit. Menggunakan gunung magnetik utama untuk mempertahankan diri, harus disebutkan bahwa kecepatannya terlalu cepat, sebenarnya menghindari bencana ini. Jenis kecepatan kilat ini membuat burung merah besar itu menggigil kedinginan. Itu tahu bahwa itu tidak cocok untuk kecepatan ini. Jenis Peng benar-benar salah satu makhluk tercepat di dunia. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Hatinya menjadi semakin waspada. Kamu sangat kuat, dan kamu bahkan mendapatkan artefak berharga yang cukup tangguh. Namun, seperti sebelumnya, itu masih belum cukup, dan aku akan mengambil nyawamu hari ini. Burung raksasa bersayap emas berbicara dengan nada tidak berperasaan di langit. Tiba-tiba, api ilahi meluap ke langit. Cahaya keemasan menjadi lebih menakutkan. Burung raksasa itu bukan satu-satunya yang memancarkan cahaya, karena ada kipas lain. Seluruh tubuhnya berwarna emas karena terbakar dengan ganas. Perangkat kuno. Ada makhluk yang berteriak ketakutan. Ini adalah kipas emas keemasan, bulunya berkilau seperti matahari yang terik. Ketika gelombang ilahi meletus, artefak berharga ini sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Itu disempurnakan dari sayap gagak emas. Sungguh artefak berharga yang kuat. Semua orang menjadi sangat ketakutan. Api besar meluap ke langit saat melonjak, segera menciptakan magma mendidih di permukaan bumi yang besar. Gelombang merah membubung ke langit saat mereka mengalir ke arah si kecil. Itu membawa kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia saat mencoba untuk menenggelamkan pria kecil itu. Buka untukku. Pria kecil itu berteriak keras saat dia berdiri di cermin berharga Suwani. Listrik menari-nari, mengalir tinggi ke langit. Pedang patah itu menebas ke langit, mengiris gelombang api yang tak terbatas menuju Peng bersayap emas. Membunuh. Burung raksasa bersayap emas berteriak dan menukik. Gunung magnetik utama menekan, mengganggu pedang patah itu. Kipas emas yang berharga tiba-tiba mulai mengepak, menyapu ke bawah. Fluktuasi yang diciptakannya sangat menakutkan. Kedua individu bertabrakan, dan dengan suara honglong, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa membuka mata mereka. Hanya setila waktu yang lama kemudian sinar cahaya menyebar, memungkinkan orang-orang untuk membuka mata mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seluruh tubuh si kecil compang-camping dan usang. Ada beberapa tempat yang telah dibakar oleh cahaya api, dan darah menetes dari mulutnya. Peng bersayap emas berada dalam situasi yang sama tidak menyenangkannya. Bulu emasnya terkulai, dan ada luka di dadanya. Darah segar mengalir keluar. Sangat kuat Si kecil menderita beberapa luka yang tidak bisa dianggap ringan. Tubuh fisiknya cukup kuat, namun hari ini, dia sebenarnya hampir terguncang berkeping-keping. Burung emas raksasa itu juga tercengang. Kipas berharganya diperoleh dari tebing harta karun terbagi, dan merupakan perangkat yang ditinggalkan oleh seorang Santo Archaik. Meskipun sudah rusak, tidak peduli sekarang kamu melihatnya, itu masih lebih baik dari pedang patah itu kan? Mengapa itu tidak bisa sepenuhnya memblokirnya, dan masih menemukan seberkas pedang Ki? Jika itu bukan makhluk dengan tubuh kuat yang sudah dalam perjalanan menuju keberadaan berdarah murni, itu akan segera meledak. Peng bersayap emas berteriak.
Ranah kultivasinya lebih tinggi dari milik si kecil, dan ada 2 artefak berharga yang mengejutkan dunia yang dimilikinya, namun masih tidak bisa membunuh pihak lain. Ini tak termaafkan. Jika pemuda manusia ini ditukar dengan macan putih, ia percaya bahwa ia akan segera dibunuh. Pemuda manusia ini sebenarnya lebih kuat dari macan putih itu. Membunuh. Peng bersayap emas melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, sekali lagi menukik dengan kedua artefaknya yang berharga. Gunung magnetik utama memblokir pedang yang patah, tidak masalah jika tidak memblokirnya sepenuhnya, karena selama itu bisa menahannya, itu sudah cukup. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan sayap emas. Ada desas-desus bahwa artefak berharga ini berisi bulu-bulu dari bulu gagak emas berdarah murni. Meskipun rusak, kekuatannya masih tak tertandingi. Si kecil meraung. Dia menghadapi musuh yang benar-benar hebat. Lawan memiliki 2 artefak berharga yang keduanya sebanding dengan perangkat archaik. Pada saat ini, dia juga bertarung dengan semua yang dia miliki. Wang. Semakin kuat lawan, semakin kuat pedang patah itu. Itu sekali lagi memenkarkan cahaya, dan tanda berkerat itu tiba-tiba mulai hilang. Itu mengungkapkan sebagian dari bilah pedang hitam legam, dan pancaran pedang mulai membakar lebih megah. Apa? Itu masih bisa menjadi lebih kuat? Peng bersayap emas merasakan gelombang ketakutan. Ia menyadari bahwa semakin ditekan, semakin menakutkan pedang itu. Jika ini terus berlanjut, maka akan sangat sulit untuk membayangkan hasilnya. Awan gelap mulai terbentuk di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika lelaki kecil itu menebas macan putih dengan pedang, Peng bersayap emas raksasa menatap dingin dengan mata seorang penonton. Itu menilai kekuatan pedang, dan sebagai hasilnya menjadi percaya diri dalam kemenangannya. Namun, sekarang pertempuran mencapai titik ini, itu sudah melampaui batas kekuatan pedang sebelumnya beberapa kali, dan itu benar-benar menjadi semakin menakutkan. Tuan ini akan menebasmu, membunuhmu di sini. Peng bersayap emas berteriak keras. Cahaya berkobar di seluruh tubuhnya, melepaskan semua potensi tersembunyinya. Ia ingin segera membunuh si kecil, karena rasanya semakin lama pertarungan ini diseret, semakin buruk situasinya. Kipas berharga berwarna emas memancarkan cahaya, membentuk sayap dewa raksasa. Menggantung di udara secara horizontal. Itu mengipasi ke bawah, dan tidak hanya ada api seperti dewa, ada juga listrik, serta jenis simbol menakutkan lainnya. Rambut hitam lelaki kecil itu jatuh secara vertikal, dan matanya seperti petir. Sudut bibirnya berlumuran darah, dan mereka menghadap ke arah langit. Pedang patah di tangannya meletus dengan seberkas cahaya, seolah-olah itu berasal dari gunung berapi, menebas ke arah sayap dewa itu. Dengan suara wen, gunung abu itu jatuh. Itu mulai mengganggu dengan keras, memengaruhi kekuatan pedang itu. Dengan suara hong, 3 artefak berharga itu meletus, membuat langit menakutkan tanpa henti. Cahaya berapi-api, pedang ki, kekuatan magnet utama, dan lainnya berkembang, mengubah tanah menjadi reruntuhan. Si kecil batuk darah. Dengan teriakan nyaring, dia mulai bertarung sengit dengan Peng bersayap emas. Tubuh burung raksasa itu juga terluka, mengeluarkan darah. Pertempuran ini sangat sengit. Orang yang meringkuk lebih dulu menjadi orang yang terbunuh lebih dulu. Mereka hanya bisa maju terus dan melawan pertempuran berdarah ini sampai akhir. Si kecil sangat lelah dari semua pertempuran ini. Lawan memiliki 2 artefak berharga yang menakutkan, dan dia lelah berurusan dengan mereka. Dia benar-benar ingin mengeluarkan kantong langit dan bumi dan mencoba kekuatannya. Namun, dia baru saja mendapatkannya dan belum menyempurnakannya, membuatnya sulit untuk dikendalikan. Fiona. Si kecil mengeluarkan pedang yang patah, menggunakannya untuk bergegas ke langit. Itu meretas ke arah sayap dewa dan gunung magnet utama. Ayo, aku menunggu. Burung emas raksasa melolong. Sementara itu,
Itu juga mengaktifkan dua artefak berharga untuk menekan perangkat archaik si kecil. Sementara itu, ia menyerang ke arah si kecil secara pribadi. Artefak berharga melawannya, sementara dua individu mulai menyerang satu sama lain dalam pertempuran jarak dekat. Peng emas setengah berdarah burung ilahi, terlebih lagi, wilayah kultivasinya lebih tinggi. Pencapaiannya dalam simbol melampaui si kecil juga, dan sebagai hasilnya, jumlah kekuatan yang ditampilkannya benar-benar menakutkan. Namun, tubuh fisik si kecil benar-benar tirani. Itu sudah cukup untuk melawan pemuda binatang ganas archaik sejati, dan bahkan bisa menangkap atau membunuh satu. Akibatnya, pertempuran mereka berbahaya dan sengit saat darah terciprat. Mereka seimbang, dan semua makhluk yang menonton sangat terkejut. Peng bersayap emas terkejut dalam hati. Pemuda manusia ini pasti menahan diri sebelumnya, dan hanya menunjukkan kehebatan bertarungnya yang sebenarnya sekarang. Tubuh fisiknya terlalu tidak masuk akal, dan pasti sebanding dengan binatang suci berdarah murni. Fiona. Setelah bertarung sejauh ini, sudah tidak ada lagi rute untuk mundur. Kedua mata Peng bersayap emas berubah menjadi dua spiral emas, seolah-olah bisa menelan jiwa manusia. Ia ingin mencabik-cabik pikiran dan jiwa si kecil berkeping-keping. "Ho!" Si kecil berteriak. Dia meludahkan gelombang energi esensi yang sangat kuat. Itu digabungkan bersama dengan kilat, menyerang ke arah kedua mata Peng emas. Cahaya ilahi meledak. Pancaran listrik dan spiral emas terbakar bersama, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Dengan suara syua, sayap emas itu patah. Itu bahkan lebih tajam dari pedang dari surga, dan benar-benar sayap yang hebat. Simbol berwarna emas memenuhi langit, dan itu sangat menakutkan. "Buka!" Si kecil berteriak keras. Kaki kanannya ditarik ke belakang, dan kemudian dengan keras ditendang keluar. Pada saat yang sama, banyak cahaya ilahi melesat keluar, bertabrakan dengan sayap ilahi itu. Suara gemuruh terdengar, dan semua jenis simbol saling terkait dengan erat. Kedua individu itu terbang mundur. Tatapan si kecil itu menembus. Burung dewa bersayap emas merasakan sakit yang tajam di sayapnya. Jika bukan karena alam kultivasinya yang tinggi dan simbol untuk mengurangi kerusakan, ia mungkin menderita luka. Si kecil menggigil. Jika itu adalah spesies archaik lainnya, mereka pasti akan hancur oleh tendangannya yang kuat. Burung emas raksasa ini benar-benar memblokirnya dengan paksa. Dia benar-benar menghadapi lawan yang nyata. Pada saat ini, dia merasakan kerinduan yang tak tertandingi. Jika wilayah kultivasinya sedikit lebih tinggi, maka pertempuran ini pasti tidak akan terlalu sulit. Dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat. "Fiona!" Kedua sayap Golden Peng mengepak, dan langsung menukik turun dari awan. Serangan sengit lainnya sedang dilakukan, dan cakar raksasa emas direntangkan ke depan dengan maksud untuk mencabik-cabik si kecil. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.